Alhamdulillahirabbil alamin. Yang itu benar yang biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmatnya, kasih sayangnya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Salawat dan salam alhamdulillah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina beserta para sahabatnya, keluarganya sekalian, insyaallah sampai pada kita semua yang tetap istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah. Saya cintai dan saya banggakan, masih tetap semangat ya, seperti yang kemarin. Oke, jadi tetap semangat untuk menambah semangat kita. Marilah kita bersalawat dulu kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Alillah. Tawasalna Rasulillah wa kulli mujahidillah bi akhir ya Allah. Silakan di depan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit atau apa? Nah, Rizky Latola ya? Di sini apa? Sakit atau kenapa? Tidak ada informasi. Baru sudah hadir ya? Berarti tanpa keterangan. Oke. Kita yang kemarin ada yang masih ingat? Apa yang sebenarnya kita yang kemarin? Pada pertemuan pertama beriman. Nah, pengertian beriman kepada apa? Kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada masih ingat apa itu pengertian kitab Allah? Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kalau saya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulullah. Ya, jadi iman kepada kitab Allah, pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menyampaikan kitab-kitab. Ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala termasuk ada 4 kitab. Yaitu kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Qur'an Karim. Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur pada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil ya Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran pada Nabi siapa? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan kamu tentang materi yang diberikan. Yang ketiga, menguraikan isi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib
memahami dengan benar ya. Jadi itu yang ketiga. Ya, kami bisa menguraikan isi kandungan kitab-kitab yang wajib diimani, yang termasuk itu yang kitab yang 4 ya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian yang keempat, ya kalian juga bisa menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Ya, bisa ditunjukkan apa dalilnya, kitab Taurat apa dalilnya, kitab Zabur dalilnya apa, kitab Injil apa dalilnya, nah, bisa ditunjukkan. Nah, kemudian yang kelima, kalian juga bisa menguraikan Nabi dan Rasul yang menerima kitab-kitab Allah SWT dengan benar. Juga menguraikan Nabi Rasulnya ya, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi siapa, ya, diuraikan secara detail. Kemudian yang keenam, ya kalian bisa dapat merumuskan dalil nakli nama-nama kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan rasul-rasul penerimanya dengan benar. Bidang pada semangat. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, setelah dibagi kelompok belajar, coba kalian buka buku siswanya masing-masing. Dibuka buku siswanya. Ya, satu kelompok membuka buku siswanya. Lihat di situ aktivitas tiga ya, ada tiga. Ya, silakan dicermati, diamati ya gambar-gambar yang ada di aktivitas tiga tersebut. Ya, kemudian setelah itu diskusikan, ya tulislah komentar atau pertanyaan yang terkait dengan 4 kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beserta dalil nakli dan rasul-rasul penerimanya. Nah, itu yang didiskusikan. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani, sebagai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada surah Al-Mu'min. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani Firman. Setelah kalian mempelajari 4 kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beserta dalilnya dan rasul penerimanya, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa poin-poin penting dalam kegiatan pelajaran yang barusan selesai kita laksanakan. Jadi ada poin penting yang menjadi kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Itu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Turunkan diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum bangsa Bani Israel. Kemudian yang kedua, kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau bangsa Yahudi. Kitab ini ditulis dalam bahasa Kipti. Kemudian yang ketiga, kitab Injil
diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam ya untuk bangsa Bani Israel atau kaum Nasrani. Ya, ditulis pada awalnya menggunakan bahasa Suryani. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu kitab Al-Quran Al-Karim. Kitab Al-Quran itu diturunkan pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Ya, kitab ini itu merupakan kitab yang diturunkan kepada Rasulullah ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran juga diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, atau yaitu kitab Taurat, Zabur, dan kitab Injil. Anu sekalian, pada pertemuan akan datang, yaitu pertemuan yang ketiga, insya Allah besok ya. Kita akan membahas mengenai kitab Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk bagi manusia. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan akan datang. Untuk itu kita akhiri pertemuan ini. Marilah sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pertemuan kita hari ini. Insyaallah apa yang kita laksanakan, kita pelajari dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.